Jumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Iya, ini Mas mau tanya ya. Adik saya kan bulan 6 April kan habis. Nah, minggu kemarin kan ke urgent. Udah, itu kan karena saking kepancung kayak gitu ya, terus dia ke agent itu tanda tangan. Setelah pulang ke rumah dipikir-pikir kok agak bimbang kayak gitu. Agak bimbang gimana ya, tapi nggak mantep kayak gitu. Nah udah gitu, udah tanda tangan aja dia. Setelah itu dia semuanya data udah masuk ke situ, terus majikan juga udah tanda tangan, dan dia bilang minggu ini mau mempertemukan itu sama apa, sama majikannya. Sama kan dia itu kan jaga bobo kayak gitu, pengen ketemu sama boboknya kayak gitu. Tapi kok sepertinya itu agent itu ngetik banget bahwa harus medical dulu kayak gitu. Apakah bisa kayak gitu loh, misalkan datanya diambil kayak gitu, kena denda nggak ya Mas? Cancel. Ya mau di cancel kayak gitu. Tanya. Cancel itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Paling dampaknya nanti agentnya ngamuk-ngamuk. Iya, itu udah pasti. Ya sudah, ya saya nggak jadi. Terus maksudnya mau pakai majikan yang lain atau alasan apa, kan kayak gitu. Cancel kan pasti ditanyain, kamu kenapa nggak mau, kenapa dulu kemarin nggak ngomong, kan kayak gitu tuh. Iya. Waktu itu apa, tapi apakah itu semua data udah masuk ke imigrasi belum ya Mas? Ya wong masih belum medical kok. Oh kayak gitu, kalau belum medical kan gini nih Mbak, gitu ya? prosedurnya itu kalau Iya. proses itu kan medical. Habis medical terus dimintakan tanda tangan ke KJRI. Medical itu perlu untuk dilampirkan di KJRI ya. Setelah dilampirkan di KJRI, barulah dikembalikan ke agent setelah dicap oleh KJRI. Karena kan proses ke imigrasi Hongkong kan harus ada legasnya dari KJRI. Makanya kan KJRI dulu. Nah setelah KJRI baru ke imigrasi Hongkong. Jadi kalau dia dipaksa untuk segera medical itu supaya kontraknya bisa dimasukin ke KJRI. Kalau dia belum medical maka kontrak itu belum dimasukkan, gitu ceritanya. Bisa dipahami? Tapi nggak ada masalah itu. Tapi nggak ada masalah itu sudah tanda tangan sama majikan kayak gitu. Ya kalau masalah tanda tangan sama majikan itu kan kesepakatan. Tapi kalau dia belum medical kan ya belum bisa masuk ke KJRI. Bisa dipahami nggak? Biasanya kalau sudah medical masuk ke KJRI, biasanya kalau majikan sudah juga oke dan tanda tangan, majikan pun membayar uangnya ke agent untuk agent ngurusi. Anak-anak itu kan memang seperti itu, nggak adik sampean, kita pun juga proses juga kayak gitu. Majikane ya anak emo, ya kan, giliran nanti kurang saiti kabeh diiyani. Setelah diiyani 2 bulan 3 bulan ngebreak. Jadi kita sekali lagi ya, orang-orang kita itu begitu, karena kalau Hongkong ya komitmen gitu. Karena ketika dia sudah mau, orang Hongkong itu bayar Mbak. Orang Hongkong itu bayar di depan. Nah ketika orang Hongkong bayar di depan, otomatis agent itu harus make sure, memastikan si anak ini untuk benar-benar iya, kan gitu tuh. Nah, jangan sampai ya kan, majikan sudah iya kasih duit, anaknya nggak mau. Nggak maunya ngomongnya sudah seminggu, sudah 2 minggu, udah 3 hari, udah 4 hari. Ya otomatis kan agent itu jadinya anak ini kok pelin-pelan.
Ya alasannya apapun lah, mau dapat majikan dari agent yang lain atau apapun ya semuanya nggak ada masalah. Karena memang di situ kalahnya agent itu kalah kalau untuk urusan di situ. Jadi si sang anak tadi nyari agent-agent lain kan masih bisa. Hari ini ngomong iya ya, misalnya pagi interview di satu agent saya, ngomongnya dia iya, oke cocok tanda tangan. Siang dia pindah ke agent lain. Nah ternyata yang di agent lain yang oke, otomatis yang sayanya yang iyanya kan jadi cancel. Bisa dipahami nggak Mbak? Iya, bisa. Ya seperti itu. Makanya kenapa banyak agent-agent ya memproses itu dibilang di telepon nggak bisa, jahat dan semuanya. Jadi kalau misalnya ya kan interview terus agentnya mau ya majikannya mau, kitanya masih ragu, kasih waktu saya 2 hari gitu. Jadi jangan diiyain kan seperti itu. Nah kadang-kadang namanya agent yang mau dapat uang, mau dapat bonus, dapat fee, dapat semua kan, udahlah ini loh majikannya bagus, begini begitu. Nah itu agent. Kalau saya enggak, saya selalu bilang kalau sama saya majikan semuanya enggak ada yang baik, saya bilang. Sampai dia tahu cara Anda bekerja gitu. Ya sekalian, kalau mundur biar mundur sekalian, kalau maju ya maju sekalian, kan kayak gitu tuh Mbak. Intinya mau cancel tidak menjadi persoalan, nggak usah takut, cancel aja, nggak jadi. Gitu. Terus nanti diambil paspornya kayak gitu ya Mas? Ya diambil. Kalau dia masih nahan gini ribut marah, telepon 999 aja, suruh datang ke agent itu, selesai. Paham nggak? Paham Mas. Ya udah ya Mas ya, kayak gitu aja. Terima kasih banyak sarannya. Oke, siap. Makasih ya. Terima kasih banyak Mas. Oke, Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya cancel. Sekali lagi kejadian cancel ini nggak 1-2 teman-teman ya. Banyak banget yang cancel ya, terlepas melalui saya atau tidak dengan saya. Cancel bojoku banyak nggak? Ada tapi enggak. Ada, kalau bojoku ada tapi nggak banyak. Bukan cancel sih. Apa? Dia lebih nggak mau. Pilih-pilih majikan. Oh, pilih-pilih majikan. Kalau cancel itu sudah proses sudah jalan. Tapi kalau masih pilih-pilih ya nggak apa-apa. Mending memang pilih-pilih, jangan diiyakan dulu. Ya, gitu. Cuman kadang-kadang kalau setelah kita tunggu 2 hari itu wis alamat. Agent wis nggak akan pakai kita lagi biasanya. Banyak pertimbangan kayak gitu, agent mesti cari yang lain langsung. Jadi kayak gitu, itu juga salah satu cara. Makanya di sini kan ketika kita dihadapkan pilihan selalu agent karena mau cari cuan ya kan, udah ini aja, ini lo bagus begini ya, untuk momen dan saat itu mesti iya. Tapi kalau enggak ya bilang aja, ada majikan lain enggak, gitu aja. Kalau kalian memang yakin punya kemampuan. Ada majikan lagi enggak, saya mau interview lagi, saya enggak mau yang ini. Oke? Bilang aja, enggak apa-apa, enggak masalah. Sampai 3 kali 4 kali enggak dapat ya sudah. Kalau agentnya enggak mau di situ ya ganti agent loh. Apalagi kalau finish. Kalian kalau finish mah, kalian kalau udah finish kan kalian yang menang, tapi giliran kalian tinggal sehari atau 2 hari ya itu modal. Makanya kalau finish itu 3-4 bulan. Kalau sudah memang niatnya nggak renew di situ, 4-3 bulan udah mulai cari-cari majikan yang butuh di bulan yang kalian finish. Jadi 2 bulan sebelumnya kalau memang ya fix. Ya kadang-kadang juga nggak bisa ditebak. Kadang-kadang anak-anak itu nggak mau renew di tengah-tengah, di hampir belakang-belakang dibaik-baikin, ditawarin gaji-gaji tinggi, balik luluh lagi. Itu yang biasanya nanti bakal diplekete sama majikan.
Jadi benar-benar kalian punya prinsip ya. Aku mau kamu renew bulan depan tahun depan 2 kontrak lagi, asalkan syaratnya ini kalau kamu cocok ya udah kita tanda tangan, kalau enggak ya sudah. Enak kalau kayak gitu ngomongnya. Kalau memang benar-benar enggak pas di situ, enggak mau di situ, mau cari lagi ya udah. Saya sih seperti itu. Yang ingin terus cari tantangan itu boleh setiap kontrak baru ganti orang baru lagi, kontrak baru ganti orang baru lagi, kontrak baru ganti orang baru lagi. Yang ada yang mau kayak gitu itu jarang. Yang ada kalau sudah nyaman, sudah tahu kondisinya udah diterusin sampai puluhan tahun di situ ya. Sekali lagi nggak ada masalah, itu pilihan. Kembali lagi nggak ada persoalan. Cancel itu tidak disuruh bayar denda. Kalian takut cancel disuruh bayar denda, itu ndak ada hukumnya, ya kan? Kecuali kalian proses, ya kan? Sudah masuk KJRI, sudah 1 bulan kalian iyakan, terus kalian baru nolak, nah itu entah alasan keluarga, sakit, pingin pulang, gini, nah itu ya itu kan alasan yang terkadang kita juga cari-cari, terkadang juga alasan itu benar adanya. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Cancel majikan itu tidak menjadi persoalan ya. Tebalin telinga aja, pasti itu ngomel ABCD bla 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 bla. Tapi ya wajib kalau cancel ya data dikembalikan atau dipulangkan, nggak boleh ditahan, ya kan? Kalau ditahan ya polisi yang maju. Lah kalau dokumen ditahan itu berarti ongoing proses ke KJRI. Belum tentu. Biar anaknya nggak adil. Belum tentu. Tapi ke KJRI nggak harus membawa paspor. Harus. KJRI Kalau harus. sudah tanda tangan, syarat ke KJRI itu kalau sudah medikal. Nah ya kan tadi bener kan ya ngomong, berarti kalau udah medikal baru bawa ke KJRI. Makanya tadi kan dipaksa suruh medikal duluan supaya dikunci. Tanda tangan anaknya kan belum medikal. Kalau belum medikal kan masih belum masuk kemana-mana. Nah masuk KJRI itu harus ada paspor, berarti paspor harus ikut sama agent. Dan itu berapa, 1 minggu? Enggak, 2 hari lah. 2 hari. 2 hari. Nah 2 hari masuk. Konsulat itu nggak nahan, cuma lihat waktu submit itu aja dilihat, baru dibalikin lagi. Oh itu ya teman-teman, nggak ditahan, ya kan? Nah apalagi kalau masuk ke imigrasi, sama dilihat dok, dibalikin. Imigrasi nggak ada nahan asli kecuali kontrak kerja. Begitulah, tidak ada yang menahan yang asli kecuali kontrak kerja kalau imigrasi. Kalau KJRI malah sama sekali nggak ada yang nahan. Juga sama, kontrak kerja diambil 1. Oh, kontrak kerja diambil 1. Begitulah teman-teman semuanya ya. Sekali lagi, ya wes pikirkan baik-baik ketika memilih majikan. Nggak apa-apa kalian mau pilih-pilih, finish kontrak, it's no problem. Tapi kalau sudah kalian milih, sudah masuk proses, sudah di imigrasi terus cancel, itu juga sebenarnya nggak ada masalah ya. Nah, cuman kembali lagi mengecewakan banyak pihak gitu. Karena majikan sudah menunggu. Majikan itu nunggunya nggak sebentar ya teman-teman. Dari dia bayar itu paling cepat itu 2 bulan, kecuali renew ya. Kalau ganti majikan itu paling cepat itu 2 bulan kan. Proses sama, tergantung kapan masukin ke imigrasi. Nah ya dari terhitung masukan apply itu berapa? 6 minggu. Nah, 1 minggu 6 minggu, 1,5 bulan. Paling cepat bisa turun. Nah dia bayar nunggu 1,5 bulan. Nah waktu menunggu itu loh, kalau dia orang Hongkong dia bisa sadar, ya kan, 2 bulan lah, 6 minggu. Tapi kalau udah sampai 3 bulan 4 bulan, nah, itu uangnya mereka muspro. Dan Hongkong tahu sendiri teman-teman, uang sudah masuk tidak bisa ditarik lagi, yang bisa ganti orang. Nah, begitu
Gitulah. Tapi kalau semakin agent banyak ngecewain majikan, ya pasti agent itu ditinggalkan oleh banyak majikan. Karena gak becus ngurusin proses. Oke, gitu aja dari saya teman-teman. Semuanya tetap semangat, terus belajar memahami situasi, keadaan, agar kita bisa menyikapi setiap keadaan dan kondisi yang ada di sekitar kita. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.